قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas video dari Om Bahar bin Smith, kaum muslimin. Di mana Om Bahar bin Smith ini sangat berbeda jauh ketika ditanya tentang sosok Ustadz Khalid Basalamah dan juga sosok Gus Baha, kaum muslimin. Yang pertama, kita simak dulu bagaimana komentar Om Bahar bin Smith ketika ditanya tentang Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah, Wahabi, nggak cocok sama mana? Wahabi nggak cocok sama mana? Syiah nggak cocok sama mana? Titik. Udah, nggak usah kita pancing-pancingan lagi. Ustadz Wahabi, Ustadz Syiah nggak cocok sama mana? Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kaum muslimin, kalau Ustadz Khalid Basalamah itu nggak cocok sama Om Bahar bin Smith, ya. Katanya Ustadz Khalid Basalamah itu Wahabi. Kalau Wahabi itu nggak cocok kaum muslimin dengan Om Bahar bin Smith. Betul. Karena apa? Karena orang Wahabi itu nggak bisa dibohongi dengan dongeng-dongeng khurafat. Nggak bisa didoktrin dengan doktrin-doktrin pengagungan nasab. Nggak bisa didoktrin dengan doktrin-doktrin pembodohan kaum muslimin. Ya, mereka nggak percaya dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahayul. Ya, mereka nggak juga doyan dengan amaliyah-amaliyah bid'ah, apalagi sampai mengagungkan kuburan seperti yang dilakukan oleh para habaib, ya, dan juga yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Meskipun Om Bahar tadi ngomongnya nggak suka, nggak cocok dengan Syiah, ya, padahal amaliyahnya ya sama-sama. Ya, banyak amaliyah-amaliyah habaib itu yang sama dengan amaliyah orang-orang Syiah, ya. Nah, kaum muslimin, kalau tadi itu adalah video komentar dari Om Bahar bin Smith tentang Ustadz Khalid Basalamah, ya, dia jelas nggak cocok karena Ustadz Khalid Basalamah adalah Wahabi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana komentar Om Bahar bin Smith tentang sosok Gus Baha yang katanya ulama besar, yang katanya manusia Al-Quran, yang ilmunya katanya ya luar biasa lah kaum muslimin, ya, andalan orang-orang NU, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Beb, pandangan Gus Baha. Kan udah pernah Nabi bilang Gus Baha itu Masya Allah, beliau orang alim, orang tawaddu, orang yang sederhana, apa adanya. Beliau seorang tafkir, seorang pemikir, ilmunya luas, yakni Masya Allah, ilmunya luas, nggak sombong, rendah hati, dan yang paling anak suka pakaiannya sederhana, pakaiannya apa adanya, yakni beliau menjadi diri beliau sendiri. Ilmunya luas, orangnya luar biasa, tafkir, seorang pemikir, apalagi dalam mengistinbatkan hukum. Karena anak pernah beberapa kali melihat, Masya Allah, luar biasa. Nah, kaum muslimin, ya, sangat berbeda jauh komentar antara Ustadz Khalid Basalamah dan juga Gus Baha. Sangat bertolak belakang kaum muslimin, ya. Di sini Om Bahar memuji-muji Gus Baha, tapi ternyata kaum muslimin, pujian dari Om Bahar bin Smith ini ternyata sangat beralasan kaum muslimin. Alasannya apa? Gus Baha ini termasuk orang yang apa ya istilahnya, ya, yang iya sajalah, ya. Kalau diceritakan oleh para habaib cerita tentang karomah wali-wali, itu Gus Baha iya saja, ya. Jadi pendengar yang baik kaum muslimin, percaya saja. Ya, di sini ada video seorang habib yang sedang mendongeng di hadapan Gus Baha, dan juga di hadapannya ada Yusuf Mansur kaum muslimin. Ya, habib ini mendongeng. Jadi kalau ada orang, ya, ini cerita dari habib katanya, ada orang yang mereka ini pengen menghafal Al-Quran, ternyata sampai mati belum hafal Al-Quran. Nanti di alam kubur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk les privat baca Al-Quran di dalam kuburan kaum muslimin.
Ini luar biasa kaum muslimin ya. Nggak ngerti itu perkataan asalnya dari mana dalilnya kaum muslimin ya. Orang yang ingin menghafal Al-Qur'an tapi di dunia belum tercapai, nanti matinya akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk dia untuk les privat baca Al-Qur'an, dan terlihat di sana Gus Baha ikut tertawa kaum muslimin bersama Yusuf Mansur. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada talabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Tuh kaum muslimin, ya pantas kalau Om Bahar bin Smith memuji Gus Baha. Karena apa? Karena Gus Baha ini termasuk pendengar setia Habib Dawir. Cerita-cerita khurafat para Habib, ya Habib-Habib yang ngomongnya ngawur, itu didengarkan sama Gus Baha. Mungkin nantinya disampaikan juga ke jamaahnya ya. Karena ada satu video dari Gus Baha. Gus Baha itu pernah ceramah menjelaskan tentang kehebatan seorang wali. Katanya ada wali yang dalam sehari itu khatam Al-Quran 360.000 kali kaum muslimin. Ya, antum bisa bayangkan nih bagaimana kecepatan membacanya ya. Dan itu jelas-jelas mengungguli Nabi Muhammad SAW, mengungguli para sahabat, mengungguli para ulama. Ya, mengungguli semuanya kaum muslimin. Ada orang bisa membaca Al-Quran satu hari khatam 360.000 kali. Coba kaum muslimin ya, antum bisa bayangkan, berarti 1 jam dia khatam berapa kali kaum muslimin? Kalau sehari semalam khatam 360.000 kali, itu sehari semalam kaum muslimin ya, bukan sehari. Sehari semalam 24 jam. Kalau sehari semalam dia khatam 360.000 kali, artinya dalam 1 jam ya orang itu bisa khatam 15.000 kali kaum muslimin. 1 jam khatam 15.000 kali. Ya Allah. Dan yang disampaikan Habib tadi sebenarnya kaum muslimin itu juga bertentangan dengan hadis kaum muslimin. Bertentangan dengan hadis yang sahih ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, kemudian Imam Ibnu Hibban dan juga yang lain ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat ya, di surga ya, akan dikatakan kepada penduduk surga, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah ya, warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya, bacalah dan naiklah serta tartillah dalam membacanya sebagaimana kalian di dunia membacanya dengan tartil. Ya. Ini apa katanya? Ya. Sebagaimana di dunia kalian membacanya. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau hafalkan, yang engkau baca. Dan hadis ini, kata Imam Tirmizi rahimahullah, ini hadis sahih kaum muslimin. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini juga sahih kaum muslimin. Ya. Dan di sana jelas dikatakan, membaca Al-Quran di surga nanti seperti kita membacanya di dunia. Bukan di kuburan, bukan di alam kubur, bukan di alam barzakh. Ya. Karena kesempatan kita menghafal Al-Quran, kesempatan kita membaca Al-Quran, kesempatan kita beramal, itu ketika kita masih hidup. Ya. Kalau kita sudah meninggal dunia, nggak ada lagi nama kita beramal. Kita sudah tinggal menerima hasil amal usaha kita selama hidup di dunia.
Makanya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menjelaskan bahwasanya batasan untuk beramal itu adalah ketika kita masih hidup di dunia. Berapa banyak ayat yang mengisyaratkan perkara yang seperti itu kaum muslimin. Ya, di antaranya hampir di setiap khutbah kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kalau kita mati di atas kekafiran, mustahil bisa menjadi orang Islam. Meskipun cinta sama Habib. Ya. Karena ada itu Habib yang mengatakan bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia, orang kafir. Ya. Orang kafir sudah meninggal dunia bisa diislamkan oleh Habib. Ini percaya Gus Baha yang seperti ini. Ya, sama dengan Yusuf Mansur ya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di ayat lain di surat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Itu jelas di surat Al-Munafikun ayat-ayat terakhir kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kita kalau mau beramal, mau bersedekah itu sebelum mati. Ya, karena kalau setelah mati kita nggak bisa lagi beramal. Ini kok bisa orang yang punya keinginan menghafal Al-Qur'an di dunia belum hafal, kemudian di alam kubur malaikat datang untuk memberikan les privat. Ya, ini dalilnya dari mana? Nggak ada lagi. Orang kalau sudah meninggal dunia, nggak ada lagi beramal. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila anak Adam meninggal dunia, ya, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Itu juga pertanda bahwa orang yang sudah meninggal dunia ini terputus amalnya, nggak bisa beramal lagi kecuali amal yang sebelumnya dia usahakan ketika masih hidup, ya, termasuk sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ya, dan doa anak yang soleh. Ya, kalau orang yang sudah mati masih bisa beramal, ya enak kaum muslimin. Ya, orang Nabi Muhammad SAW banyak mengingatkan kepada kita supaya kita banyak-banyak mengingat kematian, pemutus segala kelezatan. Ya, kematian adalah pintu utama untuk menerima balasan, ya, balasan dari amal ibadah kita selama di dunia. Kok ini Habib mengatakan seperti itu? Ya, orang yang sudah mati masih bisa beramal kaum muslimin, masih bisa menghafal Al-Qur'an, masih bisa membaca Al-Qur'an. Ya, padahal membaca Al-Qur'an ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, barang siapa yang baca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka baginya 1 pahala. Ya, dan pahala tersebut dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Ya. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya kita membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Itu kebaikan Al-Quran kaum muslimin. Bayangkan kalau di alam kubur kita masih bisa menghafal Al-Quran, masih bisa membaca Al-Quran. Luar biasa. Ya. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, nggak lancar, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Ya, akan tetapi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, lancar dalam membaca Al-Quran, ya ma'asyafaratil kiramil bararah, maka dia seperti bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Ya, dan ini kita dapatkan ya selama di dunia. Kalau sudah mati nggak bisa lagi kita mau beramal. Nggak bisa lagi beramal. Ini kok ya Allah, ya pantaslah kalau kemudian Gus Baha dipuji-puji, ya. Karena dia salah satu pendengar baik dongengan para habaib kaum muslimin, ya. Yang seperti itu katanya ulama, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin, ya.
Ini seandainya Gus Baha ini termasuk orang-orang yang nggak percaya khurafat, ya mustahil Om Bahar bin Smith memuji Gus Baha. Jadi pujian dari Om Bahar bin Smith ini sangat beralasan karena Gus Baha percaya dengan cerita-cerita khurafat ya. Dan pantas saja nggak suka dengan orang-orang Wahabi ya. Karena orang-orang Wahabi nggak bisa ditipu dengan cerita-cerita khurafat, dengan cerita-cerita tahayul, ya nggak bisa juga diajak dengan beramal dengan amaliyah-amaliyah bid'ah kaum muslimin. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas manhaj salaf kaum muslimin sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.